tuntutan warga, sampaikan surat kepada lurah dan kapolsek bahwa kami keberatan, gitu kan? Iya, keberatan dengan adanya perayaan Natal di sini. Pak Prabowo jamin, kita dapat beribadah dengan baik. Amin. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Sebentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi. Saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi Presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Karena harusnya ini adalah sebuah... Nanti mungkin barangkali bagus juga dipertimbangkan Bu Ade Armando jadi pengurus MUI ya. Iya. Pakai Kiai Haji. Iya. Pertama yang kedua, saya kaget sekali. Saya mau ini masukkan lagi, etika sangat penting, saya setuju ya. Tapi tetap untuk memperbaiki ini, memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan pendakwa, apalagi ulama, harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak, itu pertanyaannya. Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juga aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, caislah ya. Tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya ya. Kalau misalnya, karena ada 2 yang paling penting bagi pendakwa, ilmu dan etika. Ya, standar pada ilmu sangat penting. Yang kedua pada etika. Tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses yang namanya talaqi, mulazamah, ya. Ada orang-orang yang bisa dengar, dan yang seperti ini biasanya itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal, sehingga dia yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang ormasnya lah. Ya, maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas. Untuk sertifikasi tadi. Ya, lalu kemudian induknya MUI. Memang MUI yang paling diharapkan. Terima kasih. Saya nambahin nggak ya? Islam, kamu. Ya, sebenarnya ada sebuah kaidah, likul maqal maqam, likul maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para pembohong karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi.
Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poin yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk dalam ranah umum, makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. Tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya seorang penjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang, bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah. Soal umpatan itu walaupun dia membela habis-habisan, itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda, di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Makanya poin kedua saya, fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting: kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo, bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya. Termasuk kepantasan. Tentang keadaban publik, kepantasan. Nah itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah poin terakhir yang saya jawab, bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong. Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir Jumatan terakhir di 2 kota besar, Bandung dan Semarang, tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman? Anda berubah ya? Tadi Anda menolak sertifikasi, sekarang Anda mendukung sertifikasi. Iya, karena pengalaman pribadi Anda. Saya pengalaman pribadi dan saya akan 3 periode ini di Komisi 8. Nah satu hal yang saya penting, banyak anak-anak muda kita itu, ini khutbah Jumat penting nggak ya kita dengarkan dengan kualitas khotib seperti itu. Makanya ada jokes, kalau Anda sulit tidur, insomnia, datanglah di khutbah Jumat, Anda akan nyenyak tidur. Oke, jawabannya cuma 3. 1, karena pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo menjamin bahwa netizen sekarang itu menjadi kontrol yang harus betul-betul kita waspadai. Dan kita tahu kehadiran Pak Prabowo dengan kelompok cebong dan juga kardun. Kita ini cebong nih, itu kardun semua dulu. Tetapi hari ini kita meyakini bahwa Pak Prabowo harus menyatukan itu, maka kita bisa berdialog. Saya bisa tertawa-tawa dengan beliau berdua ini. Kalau dengan Buya kita guru kan, seperti itu. Nah, Pak Prabowo memberikan itu, bahwa jangan takut ada kontrol berlebihan, karena kontrol utama itu netizen. Kedua, performa Menteri Agamanya. Kita tahu Profesor Hazarin Umar. Saya dengerin dia ceramah di suatu saat di Istiqlal, lalu juga di DPR RI. Tiba-tiba beliau cerita tentang dialog. Kenapa Allah membuka pintu dialog dengan setan? Lalu ada kesimpulan menarik, kalau Allah aja memberi contoh, tahalaku bi akhlakillah, memberi contoh berdialog dengan setan, kenapa kita tidak berdialog dengan orang yang berbeda, orang yang dianggap berseberangan pikiran dan sebagainya. Di bawahnya itu ada Bimas Islam, Profesor Komarudin Amin. Dia ketua ISNU, Sarjana Nahdlatul Ulama. Dengan performa Nahdlatul Ulama seperti ini, lalu merangkul, lalu rekam jejak dan sebagainya, ada optimisme bahwa sertifikasi, entah nanti prosesnya standarisasi, kode etik dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang akan bisa menjawab bahwa agama adalah spirit untuk perubahan dan perdamaian, asal diedukasikan di tengah masyarakat dengan dai-dai yang tercerahkan dan tercerdaskan. Itu aja. Oke. Memang para penceramah agama tidak menyediakan ilmu pengetahuan kepada generasi muda Islam. Wabil khusus di Indonesia, yang lebih dibeli oleh masyarakat itu adalah kejenakaan-kejenakaan yang tidak bisa membedakan antara stand up komedi dengan ceramah agama. Bukan berarti ceramah agama tidak boleh lucu, tapi narasi besar dari sebuah ceramah itu adalah tentang keilmuan. Ya, berikan umat Islam ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Oke lah, berikan kejenakaan itu, tapi porsinya jangan mendominasi setiap ceramah. Ini nggak mendidik. Dekadensi yang terjadi. Hari ini kita betul-betul menjadi sampah. Betul-betul menjadi sampah. Umat Islam ini bisa ngapain sih? Nggak ada. Kalau kita mau bandingin dengan Huawei misalnya, yang sudah menciptakan prototipe handphone kira-kira nanti 20 tahun ke depan. Nah, kita kan masih sibuk dengan tukar tambah handphone di counter-counter itu. Nah ini gambaran ya, bahwa kalau umat Islam ingin berdaya, ya berjuanglah lewat ilmu pengetahuan. Jangan lagi bicara soal politik, pragmatisme politik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya akan membuat dekadensi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Cobalah kita memahami menjadi seorang Gus Miftah. Kalau kemudian Gus Miftah terjebak ke dalam situasi yang offside seperti ini, ya udah, ini insya Allah ini menjadi teguran dari Allah
untuk mengingat supaya Gus Miftah jangan jumawa lah. Mungkin Gus Miftah disadari atau tidak disadari, jumawa juga di depan publik. Mungkin. Nah inilah Allah masih untung memberikan hikmah, ya pengingat-pengingat seperti ini kepada Gus Miftah supaya dia itu rodok leren gitu. Menjadi agak pelan gitu. Saya kira itu saja, makasih. Oleh itu menurut saya dalam kehidupan keseharian kita, masa akhlak dan etika menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya saya mengusulkan bukannya sertifikasi dai yang lebih penting, tapi adalah bagaimana kita bisa membuat kode etik yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh para dai, dan itu harus disosialisasikan kepada para dai semuanya, sehingga kita harapkan dakwah-dakwah yang diselenggarakan dan disampaikan oleh para dai ini sejuk, ya, tidak mengusik ketentraman dan kedamaian, sehingga kita harapkan umat dan bangsa kita ini akan menjadi umat dan bangsa lebih baik ke depan. Saya itu aja. Terima kasih. Saya kok melihat nilai ajaran Islam yang luhur, tapi dipraktikkan oleh non-Muslim. Tetapi saya melihat orang Islam sendiri itu tidak memakai ajaran Islam. Maka orang-orang miskin seperti di Sri Lanka, di Bangladesh, termasuk mohon maaf di Indonesia, salah satunya bukan kesalahan ajaran Islam, tapi karena kita tidak memahami Islam sebagai sebuah kekuatan untuk melakukan perubahan. Misalnya apa? Kemiskinan. Tanya. Kalau kita datang ke negara-negara miskin, kita sebutkan saja Bangladesh dan lain sebagainya. Suriah, yang hari ini sebenarnya Cak Islah pengen ngomong Suriah dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ketika ditanya mana negara yang bahagia, Norwegia, mana negara yang maju, itu di deretan pertama itu tidak ada negara yang mayoritas Muslim. Islam Indonesia lah yang diharapkan dengan gerakan literasinya, dengan penghargaannya terhadap perbedaan pendapat akan muncul menjadi kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka poin keduanya, upaya-upaya ini adalah konektivitas. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa sertifikasi ini tidak ingin menghadirkan negara yang mengontrol, membatasi kebebasan berpendapat, tapi lebih kepada bagaimana keadaban publik, etika, berpidato, dan lain sebagainya itu dipahami oleh semua. Tanpa harus orang harus sama seragam kayak zaman Soeharto, tidak perlu. Kita memang berbeda. Kita tidak mempersalahkan kunut atau tidak kunut. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, nah itu baru kita persalahkan. Seperti itu. Nah makanya yang ingin saya katakan terakhir dari kasusnya Gus Miftah ini, bagaimanapun kita harus belajar, ini adalah kata Buya tadi, ibroh, the lesson moral. Tapi sampai sekarang saya masih sedih. Bagaimana seorang yang sudah tidak perlu haji pun sudah haji, kata Mbak Tejo, sudah haji. Kayak gitu. Saya baru lihat, Mbak, ternyata ada kalimat itu. Nah, Bapak, yang ada adalah sebuah yang sangat menyentuh nurani kita. Kenapa orang miskin dan kemiskinan masih dijadikan komoditas oleh kita? Kemiskinan dipelihara, lalu supaya datang tiap pilihan presiden, pilek, lewat bansos dan lain sebagainya. Kemiskinan dipelihara supaya para kreator, YouTuber dan lain sebagainya itu tiba-tiba muncul, nyumbang ini dan terkenal. Saya mengatakan bahwa Islam adalah agama yang pertama mengatakan wa yad'u anhum israrahum wal aglalati kanat 'alaihim. Nabi dan para penerus para nabi, dai dan sebagainya harus bisa meringankan beban umat dari kemiskinan, dari kebodohan dan dari perpecahan. Terima kasih Mas Emre. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya. Mbah Sujiwo Tejo, apa yang bisa Mbah Sujiwo Tejo simpulkan dari apa yang kemudian jadi perbincangan kita pada malam hari ini? Sementara. Yang saya simpulkan bahwa kalian semua ngomong sesuatu yang nggak jelas. Karena agama beda dengan teknik sipil, beda sama kedokteran, beda sama hukum, harus ada ijazah. Agama itu bukan penghidupan, bukan teknik sipil, bukan kimia. Agama itu kehidupan. Agama itu hati nurani. Tolong dibenarkan sama Mas Islah, Cak Islah nanti. Kitab suci adalah hati nurani, itu ada hadisnya. Kalau kita ngomong sudah sesuai hati nurani, mau kita sudah baca Al-Quran atau enggak, itu sudah Al-Quran isinya. Hati nurani beda sama perasaan. Segala sesuatu yang tulus, itu pasti kalau diucapkan hati nurani. Siapa yang tahu kita tulus atau enggak? Ada sesuatu dalam diri kita, itulah Tuhan yang qayyum. Ibu saya nggak baca Al-Quran. Nah, ngomong Nabi Muhammad aja nggak bisa, Nabi Muhammad. Tapi dia ngomong uripku iso dipikul-pikulane sak pikulan-pikulane Gusti Allah. Ternyata surat terakhir Al-Baqarah sesuai dengan kemampuan kita. Bapak saya pernah bilang, kamu nggak akan bisa mencapai kebenaran kalau kamu nggak sabar. Kebenaran yang kamu capai dalam kesabaran itulah yang kamu amalkan. Aku ngobrol-ngobrol sama muridnya, cucu muridnya Pak Dahlan Iskan. Ahmad Dahlan.
Agak mirip. Ternyata Haji Ahmad Dahlan ngajarin wal asina linsana lafi gusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tabasu bil haq wa tabasu bisob. Itu yang diajari sob dulu. Kamu harus 3 tahun belajar sabar. Kalau kamu nggak sabar, kamu nggak bisa melihat kebenaran. 3 tahun lagi, kalau kamu sudah ngelihat kebenaran dari hasil kesabaranmu, itulah yang kamu amalkan, wa amilus solihati. Bapak saya nggak ngerti Al-Quran, ngomongnya bisa persis. Maka nggak perlu sertifikat. Siapapun boleh ngomong soal agama karena ini bukan ilmu, ini kehidupan, ini darah kita. Asal tulus, man. Suatu hari Pak Anwar, tahun baruan waktu itu Kemendaknya masih Pak Lukman Saifuddin. Kita ngumpul di Ancol, hadir antara lain orang Misan, Haidar Bagir. Dia ngomong persis seperti yang saya pikirkan, Mas Ade. Di dalam agama itu pendapat profesor sama dengan pendapat tukang becak sama aja asal dua-duanya tulus. Ini kalau closing statement ya? Ya, sekalian. Baik. Ya, alhamdulillah mengalami perjalanan panjang dalam dakwah. Tapi satu hal yang saya selalu jaga, saya siap untuk mendengar dan mau duduk dengan orang-orang yang bukan saja berbeda, bahkan menuduh. Ya, saya sendiri pengalaman bisa dituduh dari kanan dan kiri. Ya, orang sering menganggap saya alumni Saudi. Wah, ini Wahabi. Ini orang-orang yang alumni Saudi, Yaman, menuduh saya ini ahli bidah. Harus begitu. Terus yang sebelah lagi menganggap saya ekstrim dan sebagainya. Tapi itu semua alhamdulillah saya jawab dengan senyuman. Dan saya sering sampaikan pada teman-teman di Wahda, kalau orang bersalah pada kita, jangan kita bersalah pada mereka. Ini kami berharap yang namanya hikmah itu. Ya. Nah, kalau lihat hikmah dari tentu yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sebetulnya Nabi SAW mengatakan itu buruk, tapi Nabi bisa tersenyum sampai Aisyah heran. Ya. Begitu juga Nabi SAW sangat memahami bagaimana keadaan orang-orang itu sampai antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam konteks pembicaraan kita, sesungguhnya ada yang sangat menarik dari Imam Malik. Ya, Imam Malik karena punya karya yang luar biasa, Al-Muwatta. Itu penguasa saat itu, ya, khalifah minta untuk ini dijadikan sebagai patokan satu-satunya untuk dunia Islam. Coba lihat hikmah seorang ulama luar biasa. Beliau bilang jangan, ya. Padahal kalau kita, apalagi kalau jadi proyek, sedang banget. Imam Malik melarang, jangan, ya, sebab ilmu ini sudah tersebar dan tentu akan ada perbedaan-perbedaan dalamnya. Tadi banyak telepon saya lihat, Oke. Iya, ini ada telepon dan informasi. Ini sekalian saya mau bicara hikmah di MUI. MUI terkadang kelihatan begitu kencang pada masalah tertentu dan terkadang seperti diam pada masalah lain. Ini semata-mata hikmah. Kalau MUI tidak dengan hikmah, mungkin banyak persoalan besar terjadi di negeri kita ini. Ya tadi kalau Mas Aiman, saya sambil berlangsung ini banyak telepon, banyak WA, itu melaporkan saya di NTT, saya sudah tidak mau menyebut nama, ya, saya disebut tempat tertentu. Ini masjid saya sudah 21 tahun tidak diberi izin, ya, di beberapa tempat, ya. Tapi MUI selalu mencoba menyelesaikan ini dengan penuh hikmah. Selalu tentu mengacu juga pada peraturan sambil melakukan pendekatan. Ini berapa yang MUI lakukan pendekatan. Beberapa penceramah yang dianggap nyeleneh, orang tidak tahu kalau MUI memanggil mereka, mengundang mereka, ya, mengundang mereka, mengingatkan, ya, untuk mereka tidak boleh seperti itu. Nyeleneh seperti apa misalnya? Ya, saya kan kita nggak sebut nama. Saya menghindari untuk mengangkat. Nggak, misalnya apa? Di antara contohnya misalnya, ya, ada, tapi ini akan ketahuan, tidak usah saya contoh. Apa sih kita ciri apa misalnya apa? Supaya ini jadi pelajaran juga. Di antara hikmah yang saya ajarkan pada murid-murid, kita itu kadang-kadang tidak mau menggibah satu orang, tapi sering mudah menggibah satu kampung, satu suku, satu negara, satu bangsa. Makanya hati-hati betul mengangkat contoh, karena bisa terarah ke jadi saya ingin seperti itu. Nah, ini persoalan hikmah yang sangat penting. Maka bagaimana menyelesaikan persoalan kita ini tentu sangat mendasar pada persoalan tadi etika dan hikmah tadi itu, dan ini tidak bisa instan.
harus melalui pendidikan yang kuat, ya. Pendidikan dimulai daripada pencerahan, ya, lalu kemudian ditanamkan bagaimana sikap-sikap seorang muslim, seorang manusia terbaik. Lalu kemudian baru ilmu. Makanya para ulama mengatakan, saya belajar adab 20 tahun, baru belajar ilmu. Oke. Adab dulu, dahulu ilmu. Baik. Dan ini silsilah dalam Quran diajarkan. Yatlu alaihim ayati. Pertama pencerahan dulu, pendekatan persuasif. Lalu wa yuzakkihim. Ketika wa yuzakkihim ini penyucian hati, pembentukan karakter. Baru yang ketiga, wa yu'allimul kitab, baru ilmu yang banyak. Ini yang tadi dikeluhkan termasuk oleh Cak Islah. Insyaallah kita akan tapi terakhir saya closing, saya setuju bahwa tetap harus ada yang namanya standarisasi. Karena ini adalah kehidupan majmuk, perlu sekali dai kita ilmu etika termasuk wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat penting. Jangan terjadi kita mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan, atau juga mudah menerima hal-hal yang sudah melanggar agama, melanggar etika kebangsaan. Ini semua diluruskan. Terima kasih. Makasih, Kiai. Jadi nggak hanya satu sisi, tapi juga ada sisi yang lain. Tadi disebutkan di NTT, disebutkan ada masjid yang kemudian juga susah untuk dibangun. Ya, menurut saya itu adalah sama ya. Pelarangan terhadap rumah ibadah manapun, apakah itu gereja, apakah itu masjid, apakah itu vihara, ataupun kuil, atau apapun gitu ya. Pelarangan orang untuk beribadah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Itu harus ditolak. Dan saya akan mengatakan bahwa sebaiknya justru itu dibicarakan secara terbuka. Setuju. Tidak ditutup-tutupi justru, ya. Kami menunggu sekali nih sikap dari MUI, menunggu dari Buya dan kawan-kawan untuk berbicara lebih terbuka di depan publik tentang ketidakbolehan ada rumah ibadah sampai dilarang, atau bahkan bukan cuma rumah ibadah, ada serangan-serangan terhadap orang yang sedang beribadah, ya, bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus lindungi orang-orang yang ingin beribadah. Itu pertama. Kedua adalah bahwa, dan ini dimungkinkan untuk menjadi sebuah pembicaraan publik, karena jangan pernah lupa kita hidup di sebuah era di mana kita mengenal yang namanya media online dan media sosial. Ya, orang seperti Gus Miftah tadi barangkali lupa bahwa apa yang dia katakan tadinya dia pikir dia bicara di lingkungan terbatas. Ya, dia enak saja bisa, barangkali dia sudah berulang kali melakukannya, tapi kemudian ketika itu diangkat di media sosial dengan berbagai macam komentar yang tajam, hasilnya beda. Hasilnya beda. Dan memang bagian yang dipotongnya hanya itu saja. Kita bahkan tidak tahu dia sedang berceramah mengenai apa. Jadi sekarang kita harus manfaatkan sebetulnya, termasuk MUI, Buya, manfaatkanlah Instagram, manfaatkanlah TikTok, manfaatkanlah YouTube untuk Buya punya kok Instagram. Enggak, MUI. YouTube ada YouTube. Tapi saya mau bilang MUI mau bikin pernyataan, sampaikan lewat Instagram, lewat TikTok, lewat YouTube dan seterusnya. Itu bisa menjangkau banyak masyarakat. Buya sering kirim video aja tapi yang upload yang lain biasanya begitu ya. Iya. Nah, iya. Jadi kalau bisa ada tim komunikasinya MUI itu, anak-anak muda yang berpikiran terbuka. ada komisi 8 di sini. Masalahnya tapi Buya, pada saat yang sama kita jangan pernah lupa ya, era keterbukaan ini artinya juga semua menjadi serba terbuka. Apa yang disampaikan itu bisa didengar oleh siapapun di luar sana, ya. Kalau MUI atau NU atau Muhammadiyah itu punya sebuah divisi yang antara lain kerjaannya adalah, tugasnya adalah, kewajiban adalah menjaga, mengawasi, memperhatikan. Kan nggak bisa bikin apa tadi sertifikasi. Ya udah, tolong kalau Ade Armando dianggap sebagai statement-statementnya bertentangan dengan Islam, langsung bikin pernyataan. Kalau perlu bikin, Buya kirim aja ke saya. Dek, jangan begitulah. Misalnya begitu, ya, atau apapun. Tapi yang seperti Anda katakan tadi, orang tuh perlu tahu, ini boleh nggak sih bercanda seperti ini? Boleh nggak sih menghina orang lain dengan cara seperti ini? Harus ada badan yang punya otoritas. Saya ngerti dengan concern yang Kang Maman, ya. Cuman buat saya tadi kan pertanyaannya adalah, siapa ya yang bisa melakukan itu? Nah sekarang, nggak usah pakai sertifikat dulu lah. Misalnya nggak mungkin dilakukan, tapi paling nggak ada yang bersuara. Jangan lakukan. Dan itu adalah MUI. Dan menurut saya bisa MUI, bisa Muhammadiyah, bisa NU, gitu, bisa siapapun, ya. Tapi harus ada lembaga yang punya otoritas melakukan itu. Terima kasih. Bahwa kita ini semua harus menyadari bahwa persoalan ini memang persoalan kita bersama. Jadi kaifa mata kunu yuwalak. Kadang-kadang kita mendapatkan apa yang seperti itu memang kualitas kita. Maka ibda binafsi, kita mulai dari diri kita masing-masing. Terima kasih. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Refleksi untuk kita semua sangat dalam ya. Baik. Dan pemirsa, agama, kerukunan dan kemanusiaan termaktub dalam Pancasila, dasar negara kita.
Seorang dai berangkat dari panggilan hati, menyebar kebaikan, meluruskan dan mencerahkan di jalan kebenaran. Setelah Sun Haji dan Suyati, semoga tak ada lagi lisan yang bablas. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat berikutnya, Rakyat Suara berikutnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan, toleransi di Indonesia ini sangat-sangat memprihatinkan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh hebat dalam forum yang telah kita saksikan bersama-sama, bahwa semuanya ini muncul diduga kuat oleh karena perilaku atau doktrin dari para ulama yang seharusnya tidak pantas untuk berdakwah di depan umat. Karena bagaimanapun jangankan rakyat biasa atau orang-orang kampung, orang-orang yang berintelektual tinggi pun bisa terpapar dan bisa terdoktrin oleh apa yang disampaikan oleh ulama. Karena mereka percaya bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama, meskipun kata kasarnya itu sangat menyimpang dari ajaran agama, tetapi sudah terlanjur diyakini sebagai suatu kebenaran dari para umat yang mendengarkan ceramah mungkin dari para ulama atau ustadz. Tetapi kita sebagai dari kesadaran kita secara pribadilah untuk melihat dan pintar-pintarnya melihat mana yang layak dan tidak layak untuk diikuti di dalam ajaran, khususnya dalam ajaran Muslim, seperti pelarangan ibadah yang begitu marak di mana-mana. Semoga video ini boleh mengedukasi dan mencerahkan untuk kita semua.